Halo, perkenalkan saya Nizar Davaen dari TRO24 dengan NIM digit terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tugas praktikum DSK 8 PWM, Pulse Width Modulation. Adalah teknik mengatur daya dengan memodulasi lebar pulsa sinyal digital on-off untuk mendapatkan tegangan rata-rata tanpa mengubah sumber tegangan. Kunci dari PWM adalah duty cycle, yaitu persentase lama waktu sinyal aktif dibandingkan total satu periode. Nilai ini menentukan besarnya daya dan kecepatan putaran motor secara langsung. Untuk kontrol presisi, digunakan encoder. Sensor ini mengubah gerakan mekanik menjadi sinyal digital agar posisi dan kecepatan motor dapat diukur dan dikendalikan oleh sistem. Di Simulink, sistem dimodelkan dengan blok motor DC dan PID controller. Sistem bekerja secara loop tertutup, closed loop, di mana output motor menjadi umpan balik untuk meminimalkan error. Respon sistem seperti rise time dan overshoot dipantau melalui scope. Ini memudahkan kita melakukan tuning parameter dan secara interaktif. Kesimpulannya, kontrol PID yang tepat meningkatkan kestabilan, kecepatan respon, dan akurasi motor DC sesuai kebutuhan aplikasi industri. Rangkaian kontrol PWM untuk encoder pada gambar tersebut menunjukkan sistem kontrol tertutup, closed loop, yang mengatur kecepatan atau posisi motor DC berdasarkan umpan balik encoder. Nilai set point, target kecepatan atau posisi, dibandingkan dengan nilai aktual dari encoder sehingga menghasilkan error. Error ini kemudian diproses oleh controller PID, proporsional integral derivatif, untuk menghasilkan sinyal kendali yang halus dan stabil. Keluaran PID selanjutnya diubah menjadi sinyal PWM, Pulse Width Modulation, di mana lebar pulsa menentukan besar tegangan efektif yang diberikan ke motor. Semakin besar error, duty cycle PWM akan meningkat atau menurun sesuai arah koreksi yang dibutuhkan. Encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik yang mengukur respon motor secara real time, lalu dikirim kembali ke sistem untuk dikoreksi lagi oleh PID. Dengan mekanisme ini, kecepatan atau posisi motor dapat mengikuti set point secara akurat meskipun terjadi gangguan beban atau perubahan kondisi sistem. Jadi ini udah muter. Dan udah. Yang berapa? Yang kedua coba jam. Belum aja nggak sih? Pegang boy. Nah, jadi teman-teman ini adalah yang Ini dari 25. Yang pertama tadi 25. Ya. Jadi Soalnya dia nggak mau beli ya. jadi begini. Ada suara apa tuh? Udah boy. Ketemu di mana? Udah boy. Udah. kok lu lepas Din? Gue kira ini udah. Udah. Nggak mau kasih penjelasan. Ini kita lihat loopin 255 itu berbalik arah. Lalu kita coba ke 0, dia akan mati. Lalu nanti kita ke 255 lagi, dia akan lebih cepat. Oh, autofocus ini Enggak sih sebenarnya. dapat Belum belum. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kalau dia naik dia akan naik terus sampai ke ujung. Nah, coba kita ujung dunia. Kita kecilin. Nah, dia akan turun. Seperti itu untuk percobaan ketiga ini. Percobaan ketiga. Seperti ini untuk rangkaiannya seperti ini. Sesuai dengan
seperti tadi. Bedanya ini pakai skor. Sabar ya. Kita coba naikin dulu. Naikin. Ini harus boleh, ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih dia akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi segitu untuk percobaan ketiga ya teman-teman. Hei, screen record. Iya. Hei, nggak pakai muka. Nah, kita minggu lima Hai. jadi record. Siapa namanya? Nizar. Namanya siapa Mas? Korel. Dan saya Adinda, kembali lagi bersama kita. Kita bikin apa guys? Wes. Oh. Wes balik dulu. Itu dulu ya. Tadi udah ya. Jelasin Mas. Foto Mas, jelasin Mas. Jadi ini kita ngasih ini ngetes motor yang kita kasih tegangan. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk naik nol grafiknya kalian bisa konstan di nol. Ketika dinaikkan dia akan naik, tapi naiknya akan perlahan ya betul. Dia di sini nih. Jadi ini percobaan ketiga ya. Cepetin. Boy anu boy. Boy alun-alun boy. Bentar. Kok ngebol 55 sih? Aku lebih, aku lebih. Iya, oke. Jadi harus ada ini. Bentar ya. Enggak ada sih. Turunkan di sini.